Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Diana. Kali ini kita akan membahas soal PTS tahun lalu untuk mata pelajaran IPA kelas 7. Baik, silahkan disimak dengan baik. Kita mulai dari nomor 1. Rizky menanam biji jagung pada hari Senin. Selang 1 minggu setelah ditanam jagung mulai diukur. Tinggi jagung dari permukaan tanah adalah 10 cm dengan 2 helai daun yang muncul. Selang 1 minggu kemudian dari awal pengukuran, panjangnya bertambah menjadi 38 cm dan muncul 4 helai daun. Pada pengamatan minggu ketiga, tanaman jagung akan bertambah. Ada 4 pilihan. Apakah jumlah daun dan tingginya yang bertambah, atau hanya daun saja yang bertambah, atau hanya tinggi saja yang bertambah, atau panjang saja yang bertambah? Jawaban yang benar adalah A. Dilihat dari pengukuran minggu pertama dan minggu kedua, baik tinggi maupun jumlah daun bertambah, maka di sini jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Naufal melakukan pengamatan protozoa dengan menggunakan mikroskop. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan hasil seperti gambar di bawah ini. Gambarnya bisa anak-anak lihat di layar. Data kualitatif yang didapat berdasarkan gambar tersebut adalah data kualitatif itu kebalikannya data kuantitatif. Ketika data kuantitatif seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa data kuantitatif yaitu data yang berhubungan dengan kuantitas atau angka, sedangkan kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kualitas atau mutu. Dari 4 opsi ini dapat kita lihat yang ada angkanya A, ada angka 9, lalu B, hasil pengamatan diperbesar 100 kali, 100 merupakan angka. Lalu yang D ada 2 jenis protozoa, 2 juga merupakan angka. Jadi jawaban yang benar untuk data kualitatif adalah C, ada yang berbentuk lonjong dan bergerak, berhubungan dengan kualitas atau mutunya. Kita lanjutkan nomor 3. Diki menyajikan hasil percobaan dalam bentuk grafik di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa Diki sedang melakukan keterampilan proses IPA, yaitu apakah mengamati, atau membuat inferensi, atau membuat hipotesis, atau mengkomunikasikan. Di sini sudah dijelaskan bahwa Diki menyajikan data. Oleh karena itu, Diki sedang mengkomunikasikan data yang diperoleh. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Ada hubungan antara gigitan nyamuk dengan penyakit demam berdarah. Pernyataan tersebut merupakan langkah dalam metode ilmiah, yaitu apakah mengumpulkan data, menarik kesimpulan, merumuskan masalah, atau menyusun hipotesis. Ketika dia sedang mengira-ira apa yang akan terjadi, maka termasuk langkah menyusun hipotesis. Karena pernyataan ada hubungan antara gigitan nyamuk dengan penyakit demam berdarah bukan merupakan data, bukan menarik kesimpulan, dan bukan merumuskan masalah. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Malvin melakukan percobaan pertumbuhan dengan menanam biji kacang tanah di dalam gelas plastik. Setiap hari Malvin menyiramnya dengan 2 sendok air, dan setiap hari biji bertambah panjang 0,1 cm. Dalam seminggu muncul 2 helai daun selebar kuku jari Malvin. Yang merupakan satuan dalam percobaan Malvin adalah apakah A, B, C, atau D? Satuan. Yang paling tepat adalah yang B. Sendok merupakan satuan tidak baku, sentimeter merupakan satuan baku, sedangkan kuku jari juga merupakan satuan tidak baku.
Nomor 6. Besaran pokok satuan internasional dan alat ukur yang benar pada tabel di atas adalah nomor. Mari kita lihat satu persatu. Untuk nomor 1, besarannya waktu, satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch sudah benar. Nomor 2, besaran suhu, satuannya Celcius salah, yang benar satuan suhu adalah Kelvin, lalu alat ukurnya termometer. Nomor 3, kuat arus, satuannya ampere, alat ukurnya ampermeter sudah benar. Nomor 4, panjang, satuannya meter, alat ukurnya jangka sorong sudah benar. Nomor 5, berat, berat bukan merupakan besaran pokok. Oleh karena itu yang benar adalah nomor 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan nomor 7. Yogi sedang melakukan pengukuran benda-benda yang ada di dalam kelas dan diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, berdasarkan tabel di atas yang merupakan satuan tidak baku adalah nomor berapa? Kita lihat di satuannya. Satuan tidak baku. DEPA merupakan satuan tidak baku, milimeter merupakan satuan baku, langkah merupakan satuan tidak baku, dan meter merupakan satuan baku. Dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa yang merupakan satuan tidak baku adalah nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Mari kita lanjutkan nomor 8. Ari mengukur ketebalan buku dengan menggunakan mikrometer sekrup dan didapatkan hasil seperti pada gambar berikut. Ketebalan buku Ari berdasar gambar tersebut adalah, kita lihat skala utamanya di sini menunjukkan angka 2 tetapi lebih setengah, artinya 2,5 mm. 2,50 mm. Lalu untuk skala Noniusnya di sini angka 25, 26 dan 27. Artinya ada tambahan 0,27 mm. Jika dijumlahkan hasilnya 2,77 mm. Jawabannya adalah alfa. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9, Tama mengukur volume batu dengan gelas ukur dan didapatkan hasil seperti pada gambar di bawah ini. Volume batu berdasarkan hasil pengukuran Tama adalah berapa milimeter kubik? Yang kita ketahui bahwa batu memiliki volume 200 mili dikurangi 150 ml, hasilnya adalah 50 ml. Selanjutnya 1 liter adalah 1 desimeter kubik. Untuk mengukur volume batu, kita lihat volume akhir yaitu 200 ml, lalu volume awalnya 150 ml. Kita ketahui bahwa batu volumenya adalah 50 ml. Untuk 1 liternya sendiri adalah 1 desimeter kubik, sedangkan 1 ml adalah 1000 mm kubik. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa 50 ml adalah sama dengan 50.000 mm kubik. Jawabannya adalah D. Untuk tongkat A, hasil pengukurannya adalah 2,7, sedangkan
tongkat B hasil pengukurannya adalah 3. Berdasarkan hasil pengukuran yang benar adalah kedua tongkat memiliki panjang yang sama, tentu saja salah karena tongkat A dan B memiliki panjang yang berbeda. Panjang berbeda. Untuk B, tongkat B lebih panjang dibandingkan tongkat A. 3 lebih panjang daripada 2,7. Jawabannya adalah B, benar. Untuk C, tongkat B sedikit lebih pendek dibandingkan tongkat A. Karena tongkat B sedikit lebih pendek, maka jawaban yang C salah. Dan jawaban yang D, tongkat A lebih panjang dibandingkan dengan tongkat B. 2,7 tidak lebih panjang daripada 3. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan nomor 11. Perhatikan neraca di bawah ini. Hasil pengukuran neraca tersebut menunjukkan jika ada neraca seperti ini, maka kita tinggal menambahkan antara satu lengan dengan lengan yang lain. 100 ditambah 20 ditambah 5. Hasilnya adalah 125 gram. Jawabannya yang benar adalah C. Baik, kita lanjutkan nomor 12. Perhatikan gambar metamorfosis kecoa di bawah ini. Metamorfosis menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, salah, bergerak, juga salah, berkembang biak, bukan. Yang benar adalah tumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah delta. Nomor 13, perhatikan kunci determinasi berikut. Kunci determinasi yang tepat untuk ikan emas kita uraikan satu persatu. Apakah ikan emas bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Kita ketahui bahwa ikan emas bertulang belakang. 1A. 1A, lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Apakah ikan emas berdarah panas atau berdarah dingin? Kita ketahui bahwa ikan emas berdarah dingin. 1A, 2B. 2B, lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Apakah ikan emas memiliki penutup tubuh berupa rambut atau penutup tubuh bukan berupa rambut? Kita ketahui bahwa ikan emas penutup tubuhnya bukan berupa rambut. Kita pilih 3B. 3B, lanjut ke nomor 5. Kita perhatikan nomor 5. Apakah ikan emas bersisi atau ikan emas tidak bersisi? Kita ketahui bahwa ikan emas bersisi. Di sini kita lanjut ke nomor 6. Kita perhatikan nomor 6. Apakah ikan emas habitatnya di air atau habitatnya di darat? Ikan-ikanan kebanyakan habitatnya di air. Kita pilih nomor 6A. Sudah selesai, kita bisa memilih kunci determinasi yang tepat untuk ikan emas adalah 1A, 2B, 3B, 4A, 5A, dan 6A. Kita pilih yang A. Selanjutnya nomor 14. Penulisan nama ilmiah tumbuhan menurut tata nama binomial nomenklatur yang benar adalah, di sini salah ketika genus dan spesies. Genusnya menggunakan huruf kapital, lalu spesiesnya menggunakan huruf kecil. Untuk yang B, durian, Duriozibetinus itu benar karena nama genus diawali dengan huruf kapital, lalu nama spesies diawali oleh huruf kecil Z. Alpukat itu Persea americana itu benar karena genusnya diawali oleh huruf kapital, lalu spesiesnya diawali dengan huruf kecil. Begitu juga dengan belimbing wulu, Averrhoa bilimbi. Ini juga benar karena Averrhoa nama genusnya diawali oleh huruf kapital, sedangkan bilimbi spesiesnya diawali oleh huruf kecil. Di sini dijadikan bonus saja.
Baik, kita lanjutkan nomor 15. Amanda mengamati bentuk sel bawang merah menggunakan mikroskop. Langkah yang perlu Amanda lakukan setelah meletakkan objek gelas di atas lubang meja mikroskop adalah: apakah mengatur cermin, mengatur diafragma, memutar mikrometer, atau memutar makrometer? Jawaban yang benar adalah delta. Untuk menghasilkan gambar yang jelas, kita harus memutar makrometer. Nomor 16. Tingkatan takson yang benar untuk tumbuhan dari tingkat yang memiliki anggota paling sedikit adalah: paling sedikit adalah spesies, lalu genus, famili, ordo, kelas, divisio. Yang paling benar adalah A, karena tumbuhan. Nomor 17. Pernyataan berikut yang benar mengenai Mimosa pudica atau putri malu dan Mimosa invisa, putri malu berduri adalah: kita ketahui bahwa sama-sama mimosa. Mimosa di sini merupakan genus atau marga. Lalu pudica dan invisa merupakan jenis atau spesies. Yang sama adalah marga atau genusnya. Lalu spesiesnya berbeda. Jawabannya adalah A. Marga sama-sama mimosa, tetapi jenisnya berbeda. Yang satu jenisnya pudica, yang satu jenisnya invisa. Nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini yang termasuk ke dalam kelas ciliata, bergerak menggunakan cilia atau rambut kecil. Nah, ciliata tadi rambut kecil atau yang bergerak menggunakan cilia atau rambut getar. Di sini 1, 2, 3, 4 yang termasuk ke dalam kelas ciliata adalah nomor 3. Dalam layar bisa anak-anak ketahui bahwa di samping, di pinggir-pinggir sini terdapat rambut-rambut kecil untuk bergerak. Kita lanjutkan nomor 19. Kingdom plantae terdiri dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ciri-ciri Bryophyta yang membedakannya dari Pteridophyta adalah berkembang biak dengan spora, mengalami pergirilan keturunan, akar, batang, dan daun yang jelas. Gametofit berumur lebih panjang dari sporofit. Yang paling benar adalah delta. Gametofit berumur lebih panjang dari sporofit. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tomat. Nama latinnya adalah Solanum lycopersicum. Lalu tanaman yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan gambar tersebut adalah, kita ketahui gambar A adalah gambar melinjo. Nama ilmiahnya adalah Genetum genemon. Yang B, terong. Nama ilmiahnya adalah Solanum melongea. Yang C, jagung. Nama ilmiahnya adalah Zames. Lalu yang D, singkong, Manihot utilissima. Kita bisa mengetahui dari nama ilmiahnya mana yang kekerabatannya paling dekat, yaitu yang genusnya sama. Tomat, Solanum sama dengan terong, juga Solanum. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 21. Taufik menemukan tumbuhan dengan ciri-ciri berakar serabut, daun berbentuk pita, tulang daun sejajar, batang silindris, bercabang, dan berbuku-buku, bunga berbentuk bulir. Taufik menyimpulkan bahwa tumbuhan tersebut termasuk ke dalam suku rumputan. Dari ciri-ciri yang telah dituliskan di atas, bahwa rumput-rumputan jelas berakar serabut, daunnya berbentuk pita, tulang daunnya sejajar, batangnya silindris, bercabang dan berbuku-buku, serta bunga berbentuk bulir. Sedangkan untuk pisang-pisangan, palem-paleman, jahe-jahenan tidak memiliki syarat-syarat yang disebutkan di atas. Nomor 22. Perbedaan dikotil dan monokotil yang tidak benar. Dari tabel di bawah ini adalah kita lihat satu persatu. Untuk kita bisa membayangkan jika tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang berkayu,
Sedangkan tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang tidak berkayu, contohnya padi. Akar dari tumbuhan dikotil tersusun atas akar tunggang yang kokoh, benar karena batangnya berkayu. Sedangkan tumbuhan monokotil tersusun atas akar tunggang yang kokoh. Mohon maaf, lalat untuk tumbuhan monokotil kebanyakan memiliki akar yang menyerupai akar serabut. Selanjutnya, untuk daun tumbuhan dikotil, pertulangan daun menyirip atau menjari. Untuk tumbuhan monokotil, pertulangan daun sejajar atau melengkung. Yang C, pembuluh angkutnya untuk tumbuhan dikotil, karena tumbuhan berkayu, maka berkas pembuluh angkutnya teratur. Di sini tertulis tidak teratur, kurang tepat. Tumbuhan monokotil berkas pembuluh angkutnya teratur, yang benar adalah tidak teratur. Untuk bunganya dikotil jumlah mahkotanya bunga 4, 5 atau kelipatannya. Sedangkan tumbuhan monokotil jumlah mahkota bunganya 3 atau kelipatannya. Yang paling tepat perbedaan dikotil dan monokotil yang tidak benar adalah C. Kita lanjutkan nomor 23. Hewan di atas masuk ke dalam kelas yang sama, yaitu kelas. Kita lihat untuk yang sebelah kiri adalah Aurelia atau ubur-ubur, yang sebelah kanan adalah Hydra. Keduanya termasuk Coelenterata karena rongga perutnya untuk pencernaan makanan. Jawabannya adalah alfa. Nomor 24. Andita melakukan pengamatan di lapangan sekolah dan menemukan hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kepala dan dada menyatu, antena 2 pasang, kaki 1 pasang tiap segmen, habitatnya di air. Ciri-ciri di atas termasuk ke dalam kelas Crustacea. Jawabannya adalah C. Penjelasannya sebagai berikut. Insecta adalah serangga, Myriapoda adalah hewan berkaki banyak, Crustacea udang-udangan, contohnya udang dan kepiting. Sedangkan Arachnida tidak memenuhi karena contohnya adalah laba-laba yang hidup di darat. Kita lanjutkan nomor 25. Perhatikan gambar di bawah ini. Hewan A dan D dikelompokkan menjadi kelompok P. Hewan B dan C dikelompokkan menjadi kelompok G. Pengelompokan hewan menjadi P dan G berdasarkan pada hewan A dan D menjadi satu kelompok karena buaya dan kura-kura termasuk hewan yang cara perkembangbiakannya dengan bertelur. Sedangkan singa laut dan anjing laut B dan C berkembang biak dengan beranak. Jawaban yang benar nomor 25 adalah A, cara perkembangbiakannya. Nomor 26. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Gaya tarik antar partikel sangat kuat, dapat bergerak bebas, jarak antar partikel rapat, susunan partikel kurang teratur, dapat berpindah tempat, yang menunjukkan sifat partikel zat padat. Gaya tarik antar partikel sangat kuat termasuk sifat partikel zat padat. Dapat bergerak bebas termasuk sifat partikel zat cair dan gas. Jarak antar partikel rapat termasuk sifat partikel zat padat. Susunan partikel kurang teratur, sifat zat cair dan gas, dan dapat berpindah tempat juga sifat zat cair dan gas. Yang menunjukkan sifat partikel zat padat adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 27. Perhatikan skema perubahan wujud zat di bawah ini. Nomor 1, dari padat menjadi cair, yaitu mencair. Mencair adalah proses yang membutuhkan energi panas. Nomor 2, dari cair menjadi padat adalah proses membeku, melepaskan energi panas. Nomor 3, dari cair menjadi gas, yaitu menguap, membutuhkan panas. Nomor 4, dari gas menjadi cair, mengembun, melepaskan panas. Nomor 5, dari padat menjadi gas, menyublim, membutuhkan panas. Dan nomor 6, dari gas menjadi padat, mengkristal,
atau melepaskan panas. Perubahan wujud zat yang membutuhkan energi panas adalah yang ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan nomor 28. Sebuah balok kayu memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm. Jika massa balok kayu tersebut adalah 1,5 kg, maka massa jenis balok kayu tersebut adalah. Ketika ada soal seperti ini, anak-anak harus teliti untuk melihat satuan di jawaban. Satuan di jawaban adalah gram per sentimeter kubik. Berarti kita mengubah dulu dari soal, di sini masih kilogram dijadikan gram, lalu di sini sudah sentimeter, berarti tidak perlu diubah. Lalu langkah selanjutnya kita mencari massa jenis balok kayu. Untuk persamaan massa jenis, yaitu tinggal massa benda dibagi dengan volumenya. Pada soal ini, kita bisa menghitung sebagai berikut. Massa jenis dapat kita ketahui dari massa benda dibagi dengan volumenya. Massa benda di sini adalah 1,5 kg. Sedangkan volumenya bisa dihitung dari perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Untuk massanya 1,5 kg sama dengan 1500 gram dibagi dengan volumenya 250 cm kubik, hasilnya adalah 6 gram per cm kubik. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 29. Perhatikan gambar tabel massa jenis zat cair di bawah ini. Apabila semua zat cair di atas dicampur jadi satu wadah, kemungkinan yang terjadi adalah apakah minyak tanah akan berada di antara air dan raksa? Apakah alkohol akan berada di bawah minyak tanah? Apakah air raksa akan berada di dasar wadah atau zat cair akan tercampur merata? Kita bisa menganalisis tabel. Kita lihat massa jenisnya. Semakin besar massa jenisnya, maka posisinya dia akan semakin di dasar wadah. Lalu semakin ke atas, maka massa jenisnya akan semakin ringan. Baik, kita lihat urutan posisinya dari bawah. Yang paling besar massa jenisnya adalah raksa. Kita tuliskan raksa di sini. Lalu setelah raksa ada air. Yang lebih kecil dari air massa jenisnya adalah alkohol 790. Lalu yang lebih kecil lagi adalah, mohon maaf ralat, tadi minyak tanah dulu karena 800, dilanjutkan dengan alkohol 790. Jadi urutan posisi dari atas ke bawah adalah alkohol, minyak tanah, air dan raksa. Kita lihat satu persatu di optionnya. Minyak tanah akan berada di antara air dan raksa. Minyak tanah bukan berada di antara air dan raksa. Oleh karena itu jawaban yang A salah. Alkohol akan berada di bawah minyak tanah. Apakah alkohol berada di bawah minyak tanah? Tidak, jawaban yang B juga salah. Air raksa akan berada di dasar wadah, di dasar atau yang paling bawah. Apakah air raksa di dasar wadah? Jawabannya adalah benar. Selanjutnya zat cair akan tercampur merata. Salah, jawabannya nomor 29 adalah C. Kita lanjutkan nomor 30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini yang berhubungan dengan molekul senyawa etanol C2H5OH. Terdapat 5 atom hidrogen. Atom hidrogen dalam C2H5OH ada 6. Di sini hanya 5 ditambah 1 jadi 6. Banyaknya atom karbon ada 2. Atom karbonnya C2 ada 2. Ada 6. Terbentuk dari 3 jenis unsur. Ada unsur karbon, ada unsur hidrogen, dan ada unsur oksigen. Benar. Lalu terdiri dari 2 molekul senyawa. Di sini salah. Kita ketahui yang nomor 1 salah, nomor 2 benar.
Nomor 3 benar dan nomor 4 salah. Pernyataan yang benar nomor. Baik, jawaban nomor 30 adalah B, 2 dan 3. Selanjutnya kita nomor 31. Elga melakukan percobaan dengan mencampurkan gas hidrogen dengan gas oksigen sehingga terbentuk materi yang berwujud cair dan bening. Sifatnya berbeda dengan gas hidrogen dan gas oksigen. Karena sifatnya sudah berbeda dengan penyusunnya, maka materi tersebut adalah senyawa. Nomor 32. Gambar berikut menunjukkan bentuk partikel terdiri atas atom hidrogen dan oksigen termasuk molekul senyawa. Jawabannya adalah delta. Nomor 33. Hubungan yang tepat antara jenis zat dan contohnya adalah yang A, jenis zat unsur, contohnya karbon benar, tetapi contoh dari CO2 atau karbon dioksida itu tidak benar karena merupakan senyawa. Yang B, campuran heterogen, ada oksigen O2 dan nitrogen itu bukan merupakan campuran namun merupakan senyawa. Yang C, senyawa, air termasuk senyawa sedangkan udara termasuk campuran. Yang D, campuran homogen, adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak terlihat bidang batasnya, contohnya kuningan dan perunggu. Benar, jawabannya adalah delta. Nomor 34. Berikut ini adalah hasil uji asam basa pada beberapa larutan. Berdasarkan hasil uji tersebut, larutan yang rasanya masam dan bersifat korosif adalah. Berdasarkan hasil uji tersebut, larutan yang rasanya masam dan bersifat korosif itu kita ketahui kertas lakmus merah menjadi merah, sedangkan kertas lakmus biru menjadi merah. Dalam tabel di atas, merah menjadi merah, lalu biru menjadi merah, hanya satu Q. Jawaban yang benar adalah Q. Nomor 35. Yosef melakukan pengujian menggunakan bahan alami yang ada di lingkungannya untuk mengetahui sifat asam atau basa suatu larutan. Hasil seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Berdasarkan pengujian Yosef, bahan alami yang tidak dapat diukur sebagai indikator asam basa adalah, kita bisa melihat di dalam tabel, untuk kriteria bisa untuk menguji sifat asam atau basa suatu larutan, maka bahan alami tersebut jika digunakan untuk menguji asam dan menguji basa, hasilnya akan berbeda. Bunga sepatu untuk menguji asam hasilnya merah, bunga sepatu untuk menguji basa hasilnya hijau. Berarti di sini bisa digunakan untuk mengukur asam dan basa. Untuk daun kol ungu, warna ekstraknya biru keunguan, digunakan untuk menguji larutan asam, hasilnya merah ungu, sedangkan digunakan untuk menguji larutan basa, hasilnya hijau. Di sini berarti bisa untuk mengetahui sifat asam dan basa. Untuk pandan, warna ekstraknya hijau, digunakan untuk mengukur larutan asam dan basa, hasilnya tetap hijau. Maka di sini tidak dapat untuk mengetahui sifat asam dan basa. Manggis, warna ekstraknya ungu, untuk menguji larutan asam menjadi coklat kemerahan, untuk menguji larutan basa menjadi biru kehitaman, berarti bisa untuk mengetahui sifat asam dan basa. Jawaban yang benar adalah yang tidak dapat digunakan sebagai indikator, yaitu pandan atau A. Nomor 36 yang termasuk ke dalam campuran homogen adalah sirup dan air teh. Jawabannya adalah B. Nomor 37, pemisahan campuran yang dapat dilakukan dengan alat tersebut di atas adalah pada peristiwa pemisahan kapur baris dari zat pengotor. Jawabannya delta. Nomor 38,
Perubahan yang terjadi pada saat seorang anak menyalakan lilin adalah perubahan fisika, yaitu membekunya lilin pada bagian bawah. Jawabannya B. Diketahui sifat-sifat dari beberapa zat yang diamati, yaitu mudah terbakar, bersifat racun, mampu menghantarkan panas, dan memiliki daya kemagnetan. Yang termasuk sifat fisika adalah pasangan nomor mampu menghantarkan panas dan memiliki daya kemagnetan 3 dan 4. Nomor 40, peristiwa yang menunjukkan perubahan fisika adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah D. Baik, sekian pembahasan penilaian tengah semester tahun lalu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses di penilaian tengah semester tahun ini. Banyak salahnya dari Bu Diana, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.